Page 9, pengorbanan Pak Abdul. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, hari di mana Nimas dan semua rekannya akan mempresentasikan hasil penelitian mereka. Hari di mana hasil kerja keras mereka akan dinilai oleh sang pimpinan universitas. Berbagai macam ekspresi ditampilkan, suasana dalam ruangan mendadak kompetitif. Setiap pasang mata memperhatikan seseorang yang menyajikan hasil penelitiannya secara bergantian. Diam-diam mencari celah, menilai dan membandingkan nama yang lebih layak. Namun tidak dengan Pak Abdul, lelaki botak dengan hasil penelitian yang luar biasa itu jujur melepaskan hal terpenting dalam penelitiannya. Sehingga mungkin Pak Abdul kehilangan kesempatan menangnya, namun ia memenangkan hati seseorang. Hari penilaian akhirnya tiba. Pagi ini semua pelaku penelitian sedang tidak tenang sekaligus nervous karena mereka akan melakukan presentasi langsung di depan Rektor Universitas Negeri 17 Surabaya. Banyak dosen yang menghadiri rapat dengan hasil penelitian masing-masing merasa puas dengan apa yang telah mereka kerjakan dan berusaha merebut posisi pertama. Tak jauh berbeda dengan Nimas dan Pak Abdul, kedua rekan kerja itu sok tenang demi menjaga image persaingan sehat mereka, padahal diam-diam jantung keduanya juga memompa dengan begitu cepat. Duh, rapi banget, Pak. Sindir Nimas saat sedari tadi Pak Abdul tak henti membetulkan penampilannya, merapikan dasi, memperbaiki lipatan jas sampai bolak-balik mengikat tali sepatu yang bahkan tidak kue sekalipun. Semuanya Pak Abdul lakukan. Iya dong Mbak, momen penting ini. Pak, iya Mbak, kenapa baju saya kurang cocok ya? Wah, harusnya tadi saya pakai jas hitam saja enggak sih Mbak? Biar lebih berwibawa begitu. Ucap Pak Abdul yang mulai heboh dengan selain jas warna biru mudanya mencolok. Enggak kok Pak, sudah itu paling bagus. Biru mencuri perhatian sekali. Cukup dia, saya sudah mau pulang, ini ganti baju. Nimas hanya geleng-geleng. Bahkan Nimas lupa pada tujuan awalnya memanggil Pak Abdul untuk apa. Mbak, finalnya sudah aman kan? Siap semuanya. Seharusnya sudah sih Pak. Loh kok seharusnya? Mata Nimas bergerak sana semari seperti sedang mencari keberadaan orang lain. Itu finalnya dibawa final filenya di bawah Bu Nuryanti. Sebenarnya sudah selesai, saya juga ada file yang sama, tapi semalam beliau bilang ada sedikit revisi, jadi ya nanti pakai file yang dari Bu Nur. Tak ingin membuat Nimas makin cemas, sesungguhnya Pak Abdul sendiri paham betapa cemas Nimas saat ini. Oke nih Mbak, tadi saya lihat Bu Nuryanti depan, sebentar lagi juga pasti masuk. Oh iya Pak, binar bahagia muncul seketika di mata Nimas membuat Pak Abdul banyak berdoa semoga seseorang yang sudah Nimas percaya tidak mengkhianati. Pak Abdul mengangguk mengiyakan sekali lagi, kemudian beliau duduk dan menyediakan sebuah bangku juga sebelahnya untuk Dimas. Ini Mbak, terima kasih. Setelahnya langkah kaki berwibawa dari sang pemilik jabatan tertinggi di universitas yang terdengar melangkah dengan pongah dan pandangan mata menurus ke depan, seolah tidak ada yang boleh menghentikan langkahnya mutlak. Selamat pagi. Bahkan suaranya juga berwibawa. Sang rektor atau yang lebih sering dipanggil Profesor Zainuddin itu naik mimbar menyapa semua stafnya. Setelah sapaannya terjawab, barulah beliau melanjutkan kalimatnya. Senang sekali saya pagi ini karena ternyata ada banyak juga staf yang melakukan penelitian ini. Dan sesuai dengan apa yang kita bahas, semua bahas pekan lalu, saya akan mendengarkan langsung presentasi dari 34 peserta rapat ini. Monggo panjenengan semua saya beri kebebasan untuk melakukan presentasi di sini. Nervous itu yang dirasakan sebagian besar para anggota rapat, tak kecuali Nimas dan Pak Abdul. Suasana ruang rapat mendadak penuh aura persaingan. Baik para anggota senat rapat, bangga anggota rapat yang saya banggakan, jadi kita bisa mulai masuk ke intinya. Setelah ini saya turun mimbar, ini peserta rapat bisa mulai mempresentasikan hasil penelitiannya. Sesuai dengan nomor urut yang sudah didapat, Nimas kembali melirik nomor urutnya, memastikan sekali lagi kalau angka 16 yang kini menempel di dadanya. Kemudian melirik nomor urut Pak Abdul. Bapak duluan toh, baru itu saya. Ini pasti karena kita datangnya barengan Mbak, jadi urut begini. Pak Abdul memperlihatkan milik nomor 15 yang berarti Nimas akan mempresentasi tepat setelah Pak Abdul. Iya. Pak Abdul perhatikan Nimas yang pagi ini terlihat lebih tidak rapih dibanding biasanya. Lelaki botak itu paham kalau Nimas tengah deg-degan parah dengan presentasi ini. Mungkin karena Nimas sudah diiming-imingi resain di awal, makanya ia berharap banyak pada presentasi ini. Belum lagi final file yang akan dipresentasikan belum ada di tangan. Mbak grogi ya? Nimas menoleh ke arah Pak Abdul, sepertinya tidak ada gunanya pura-pura baik di depan Pak Abdul, toh laki-laki botak tersebut sudah terlalu paham karakter Nimas. Maka ekspresi Dimas berubah seketika, wajah sok tegarnya itu luntur berganti dengan ekspresi wajah paling panik. Matanya bergerak ke sana kemari dan kalau diperhatikan lebih jauh mungkin ada beberapa bulir keringat dingin yang melesak keluar. Hancur sudah pertanyaannya di depan Pak Abdul, maka Dimas menganggukkan mengiyakan. Ya Pak, saya panik, Bu Nuryanti juga belum datang. Apa saya pakai file saya sendiri aja Pak ya? Tapi saya nggak enak sama Ibu Nuryanti, tapi beliaunya belum datang. Saya harus bagaimana? Ucap Dimas dengan nada panik. Semakin panik saat melihat presenter mulai masuk mimbar dan membuka presentasinya. Tenang dulu Duk, kamu jangan panik gitu. Tenang ya tenang. Tapi Pak, Bu Nuryanti belum datang.
bahkan belum datang, tenangkan saya dulu, tenang, kalau memang beliau tidak datang, masih ada file asli kan, masih, ya sudah, jangan panik, yang tenang, oke? Ya sudah, baguslah. Pak Abdul mengisyaratkan Nimas agar ikut menarik nafas panjang dan mengeluarkannya perlahan, seperti yang dilakukan Pak Abdul. Tenang Bu, tenang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya baik-baik saja, oke? Nimas terus mengulangi menarik dan mengeluarkan nafas perlahan. Semakin sering melakukannya, semakin tenang ia rasa. Apalagi ada Pak Abdul yang selalu sabar menemani di samping Nimas, membimbing Nimas untuk tidak panik, sampai pada akhirnya sosok yang Nimas nanti datang. Pintu ruang terbuka menemukan sosok Ibu Nuryanti dengan sanggulnya yang khas, namun pagi ini ada yang berbeda dengan sanggulnya. Terlihat lebih angkuh dari biasanya. Bagaimana sebuah sanggul yang biasanya terlihat rapuh, hanya sang pemilik orang putih ini yang bisa melakukannya. Nimas menarik nafas panjang melihat kehadiran Bu Nuryanti. Ia bahkan tidak tahu rasa cemasnya juga belum hilang. Itu Mbak, Bu Nur sudah datang. Dimas hanya mengangguk, namun sungguh ia tidak tahu kenapa rasa cemasnya belum juga hilang. Ia pikir rasa cemasnya akan hilang di waktu yang bersamaan dengan kehadiran Bu Nuryanti, namun nyatanya kehadiran sang wakil rektor tidak mampu menenangkan Dimas atau jujur menambah kepanikannya aja. Pasalnya Ibu Nuryanti tidak menjelaskan apapun terkait presentasi Dimas hari ini. Beliau hanya minta final file Nimas yang setelah itu bagian menghilang begitu saja, dan kini muncul di ruang rapat dengan angkuhnya melewati Nimas mengabaikan tatapan mata penjelasan dari Nimas. Iya Pak, terima kasih ya. Sekarang sudah fokus ke presentasi saja. Nimas mengangguk setuju, kemudian ia dan Pak Abdul fokus pada sesi presentasi. Semua rapat menyimak baik-baik bagaimana hasil penelitian mereka. Diam-diam membandingkan nama yang lebih bagus. Diam-diam berharap ada celah dari penelitian orang lain bawakan. Diam-diam berharap penelitian miliklah yang terpilih. Satu persatu anggota rapat menyajikan presentasinya dengan luar biasa, persiapan yang matang dan penuh percaya diri. Semakin banyak anggota rapat yang telah selesai, artinya semakin dekat pula giliran Nimas untuk maju. Jantungnya semakin berdetak tak karuan, namun ia tak ingin mengacaukan presentasi ini. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Jujur saja Nimas percaya diri kalau hasil penelitiannya memenuhi kriteria. Ditambah lagi ia punya Ibu Nuryanti mendukung penelitiannya. Nimas berharap banyak. Selanjutnya nomor 15, waktu dan tempat kami persilahkan. Nomor 15 artinya milik Pak Abdul. Lelaki bodoh itu merapikan setelan jasnya sebelum berdiri dan bermandat sebentar pada Nimas. Semangat Pak, good luck. Sampai akhir pun mereka berdua masih memegang teguh asas-asas persaingan sehat. Pak Abdul tidak menjawab, namun malah perhatikan Nimas dalam-dalam. Tatapan matanya kembali terlihat teduh sebelum akhirnya ia tersenyum dan berlalu. Sosok Pak Abdul bisa jadi senior yang baik untuk Nimas, bisa juga jadi bapak yang mengayomi untuknya. Dan kali ini yang terlihat adalah sosok pengajar yang penuh wibawa, sedang berdiri di atas mimbar dengan mikrofon di tangannya. Selamat pagi semuanya, Bapak Profesor Yanudin yang saya hormati dan peserta rapat sekalian. Karena memberi waktu para peserta rapat menjawabnya, Pak Abdul tak ingin membuang-buang waktu lagi. Beliau langsung beri isyarat pada si operator untuk buka slide presentasinya. Slide pertama juga menampilkan berbagai macam gambar batik dengan corak dan motif yang begitu indah. Pak Abdul mulai menghidupkan suasana hanya dengan slide pertamanya. Para peserta membuka mata lebar-lebar karena semua perhatiannya teralihkan pada keindahan warna gambar batik yang Pak Abdul tampilkan. Jadi semuanya ya, saya akan memulai presentasi ini dengan mengenalkan batik itu apa. Apa itu batik? Sebuah pertanyaan yang tidak asing bagi Nimas, karena Nimas juga mencantumkan pertanyaan serupa di dalam penelitiannya. Fokus penelitian saya memang sesuai dengan konsep yang telah diberikan oleh Prof. Zainuddin. Oleh karena itu, bersama seorang rekan yang saya melakukan penelitian mendalam tentang batik langsung ke kota batik, yaitu Pekalongan. Slide berubah menampilkan visual yang tak kalah keren dari slide pertama, menampilkan para pengrajin batik yang tengah merampungkan pekerjaan mereka. Beginilah gambar kehidupan warga pengrajin batik di kota tersebut. Seluruh peserta rapat mengangguk-anggukkan kepalanya diam-diam mengagumi keindahan slide presentasi Pak Abdul. Kecuali satu orang, Profesor Nuryanti. Bukannya mengangguk, beliaunya hanya tersenyum simpul dari sudut yang berbeda. Mata Pak Abdul seolah mengawasi setiap pergerakan wakil rektor satu itu. Pak Abdul selalu menaruh kecurigaan pada wanita bergelar profesor yang kini membawa final file milik Nimas. Merasa sesi mengenalkan batik pada rekannya kerjanya sudah cukup, Pak Abdul mulai masuk ke intinya dari penelitiannya. Saya berpindah, kali ini gambar anak muda yang tengah berkerumun yang menjadi pemandangan semua orang. Mereka adalah sasaran penelitian kita semua, generasi muda. Jika dikaitkan dengan batik, maka tidak ada keterkaitan sedikit pun. Bisa kita lihat pada kenyataan,
Pada kenyataannya, sangat sedikit anak muda di bangsa ini yang tertarik dan peduli dengan budaya batik. Slide berikutnya masih juga gambar anak-anak muda yang berkerumun bersama teman sebayanya. Tapi ada satu yang disukai anak muda, hangout, atau bisa diartikan keluar bersama teman-teman mereka. Pergi bersenang-senang bersama kawan sebaya. Betul, pertanyaan Pak Abdul disambut anggukan sebagai tanda persetujuan dari beberapa orang peserta. Jadi untuk menarik minat anak muda untuk nguri-nguri batik ini, yaitu dengan cara memadukan antara batik dan hobi hangout anak muda, pameran. Slide berikutnya menampilkan sebuah interior gedung dengan desain memukau. Kain batik dipajang di sana-sini membuat kesan elegan sekaligus klasik. Bagus Pak Abdul, bagus sekali. Nimas tak henti-hentinya berdecak kagum, dan hebatnya lagi semua ini belum seberapa karena Pak Abdul belum mengeluarkan kartu asnya. Mohon maaf menginterupsi. Tangan kanan sang rektor terangkat. Pimpinan utama universitas itu ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Abdul. Iya Prof, silakan. Hebat sekali Pak. Sejauh ini saya sangat puas dengan hasil penelitian Anda. Terima kasih Prof Zainuddin. Jadi bisakah kalau saya sembuhkan mengadakan pameran batik dengan memadukan konsep yang modern bisa menarik anak muda untuk nguri-nguri budaya batik di era sekarang ini? Benar sekali Prof, saya ingin merubah tempat hangout anak-anak muda yang tadinya kafe-kafe menjadi ke pameran batik, tentu saja dengan konsep yang sesuai dengan minat mereka. Baik Pak Abdul, jika kita ingin mengadakan sebuah pameran tertentu persiapannya besar, lalu persiapan apa yang sudah Anda siapkan untuk konsep Anda yang sangat menarik ini? Ini dia Pak Abdul, waktu yang tepat untuk mengeluarkan kartu as yang sedari tadi ya simpan. Di tempat duduknya, Nimas bahkan tidak sabar melihat akan seberapa kagum orang-orang nanti dengan strategi Pak Abdul. Rasanya Nimas ingin berbisik, lihat Pak Abdul hebat kan, setelah ini kamu akan lebih terkejut kepada siapa yang ada di sampingnya. Semua orang menanti jawaban Pak Abdul, jawaban yang akan mengejutkan mereka semua. Begitu juga dengan si operator yang sudah melihat slide Pak Abdul terlebih dulu. Si operator nampaknya juga tidak sabar untuk menunjukkan seberapa hebat hasil penelitian Pak Abdul. Pak Abdul menarik nafas berat bagi menimbang putusan apa yang harus diambil. Kemudian tangannya menunjuk ke si operator dan kepalanya menggeleng ringan, mengirimkan kode bahwa si operator tidak perlu melanjutkan presentasinya. Maaf Prof, untuk saat ini saya belum bisa memilih jawaban. Seperti otomatis rahang Limas jatuh. Ia terkejut, ia tak paham dengan maksud dari jawaban Pak Abdul. Saat sang rektor bertanya, seharusnya Pak Abdul bisa menjawab dengan baik, mengeluarkan kartu asnya, mengatakan dengan percaya diri ke semua orang kalau sudah dapat dukungan penuh dari para pengrajin senior di Probolinggo. Limas tak paham. Dan kembalinya Pak Abdul di kursinya, Nimas menjadi tanda bahwa presentasinya sudah berakhir. Tidak ada kartu tas, tidak ada jackpot, tidak ada senyum kemenangan di Pak Abdul. Pak, kenapa sih? Tanya Nimas heboh saat laki botak itu sudah duduk di sebelahnya. Kenapa apanya Mbak? Ya Allah Pak, demi apapun tadi bapaknya tinggal menjawab yang sesuai dengan slide Bapak. Kenapa tidak dijawab? Pak Abdul hanya diam, malah tersenyum tipis. Para pengrajin Pak, para merjin batik yang senior itu yang mau bantu Bapak. Kenapa tidak disebut Pak? Nikmas masih melanjutkan kalimatnya. Pak Abdul, kenapa jadi begini? Poin penting penelitian Bapak kan ya para pengrajin itu. Bapak sendiri sudah bilang, itu bisa jadi senjata untuk memenangkan penelitian ini. Kenapa tidak disebut Pak? Dok, tahu apa yang lebih penting? Jangan panggil saya Dok dulu, jangan mengalihkan pembicaraan. Kenapa tidak disebut Pak? Dimas nampak sangat kecewa dengan keputusan Pak Abdul. Hal yang sudah ia perjuangkan, kenapa dilepas begitu saja karena kamu, ha? Kamu dicurangin Dok, bagaimana maksud Bapak, bagaimana? Sudah ya, nanti kamu tahu sendiri, anggap saja ini usaha dari saya untuk bantu kamu. Nanti kalau presentasi saya bagus, kamu malah nggak bisa resign. Jadi Pak Abdul sengaja tidak mengeluarkan asnya agar tidak menutup kemungkinan Nimas untuk menang. Memang siapapun yang menangkan presentasi ini murni pilihan dari sang rektor. Tapi Pak Abdul cukup percaya diri kalau presentasinya akan lebih bagus daripada milik Nimas. Belum lagi bahkan Nimas belum melihat filenya yang dibawa oleh Bu Nuryanti. Nimas terenyuh. Hatinya menghangat sekaligus sedih. Ia tersentuh pada Pak Abdul yang rela merusak penelitian tanpa celahnya untuk Nimas. Bapak beneran mau saya pergi dari universitas ini? Iya Mbak, biar pemandangan saya kalau pagi itu beda. Bukan Mbak Nimas terus. Walau terkesan bercanda, namun Pak Abdul tidak main-main dengan perkataannya. Keinginan Nimas adalah resign, dan ini salah satu cara yang bisa Pak Abdul lakukan untuk membantu Nimas dengan tidak membuat persaingan ini terasa sulit untuk Nimas. Namun bukan berarti Pak Abdul serta-merta ingin Nimas pergi dari hadapannya. Sejauh ini Nimas adalah rekan kerja yang baik untuk Pak Abdul. Begitu pula sebaliknya. Dari Pak Abdul Nimas belajar bahwa tidak semuanya harus dikejar,
Terkadang hidup dalam kesederhanaan itu cukup. Dan dari ini Mas Pak Abdul belajar kalau segala kemewahan dan jabatan tidak akan ada artinya jika hati kita tidak tenang. Apalagi Pak Abdul dan Dimas adalah orang yang menjunjung tinggi kebahagiaan keluarganya. Mereka adalah orang yang rela melakukan apapun demi kebahagiaan keluarganya.